Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang kompensasi dalam manajemen sumber daya insani. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Diki Safruddin, lalu yang kedua ada Muhammad Aris Hermawan, dan yang ketiga ada Reza Adilah. Isi materi yang akan kita bahas yaitu pengertian kompensasi, tujuan kompensasi, lalu ada komponen kompensasi, strategi kompensasi, pengaruh kompensasi terhadap kinerja sumber daya insani, tantangan dalam menerapkan kompensasi. Pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen sumber daya insani. Kompensasi adalah kegiatan pemberian balas jasa kepada pegawai. Kegiatan di sini meliputi penentuan sistem kompensasi yang mampu mendorong prestasi pegawai dan menentukan misalnya kompensasi yang akan diterima oleh pegawai. Kompensasi merujuk pada imbalan finansial dan non finansial yang diberikan kepada karyawan sebagai pengganti kontribusi mereka terhadap organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada tujuan kompensasi. Di antara tujuan kompensasi yaitu adalah 1. Memperoleh dan mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi. 2. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. 3. Mendorong kinerja yang lebih baik. 4. Menyediakan imbalan yang adil untuk upaya dan kontribusi karyawan. Komponen kompensasi. 1. Gaji dan upah. 2. Tunjangan dan fasilitas. 3. Insentif dan bonus. 4. Manfaat karyawan. 5. Pengembangan karir dan pelatihan. 6. Keseimbangan kerja hidup. Selanjutnya ada strategi kompensasi. 1. Analisis pasar untuk menentukan tingkat kompensasi yang kompetitif. 2. Memperhatikan struktur organisasi dan tanggung jawab pekerjaan. 3. Merancang program insentif yang memotivasi dan mendorong kinerja tinggi. 4. Menggunakan pendekatan yang fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan individu. Mengenai pengaruh kompensasi terhadap karyawan atau sumber daya insani. Yang pertama, kompensasi yang adil dan memadai dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Yang kedua, apabila kompensasi tidak adil dan tidak memadai akan menyebabkan ketidakpuasan terhadap karyawan, motivasi rendah, dan kinerja karyawan yang buruk. Selanjutnya, tantangan dalam menerapkan kompensasi yang efektif dan efisien. Yang pertama, anggaran yang terbatas. Apabila perusahaan memberikan anggaran terbatas dalam pembelian bahan baku, maka kinerja karyawan pun tidak akan maksimal. Yang kedua, perbedaan kebutuhan dan preferensi karyawan. Setiap karyawan pastinya memiliki kebutuhan yang berbeda dalam menjalankan jobnya masing-masing. Yang ketiga, kompleksitas dalam menentukan kompensasi yang kompetitif. Biasanya faktor yang mempengaruhi nilai atau tingkat kompensasi karyawan dalam organisasi yaitu penawaran dan permintaan tenaga kerja, kemampuan dan ketersediaan perusahaan, serikat buruh, dan produktivitas karyawan. Selanjutnya, perubahan regulasi dan kebijakan terkait kompensasi. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut biasanya tingkat biaya hidup, tingkat kompensasi dari perusahaan lain, tingkat kemampuan perusahaan, dan peranan serikat buruh, serta peraturan undang-undangan yang berlaku. Baik, itu merupakan penjelasan dari materi kelompok 5. Kesimpulannya ialah kompensasi memainkan peran penting dalam manajemen sumber daya insani. Kompensasi yang adil dan kompetitif dapat meningkatkan motivasi atau keterlibatan dan kinerja karyawan. Tantangan dalam menerapkan kompensasi yang efektif dapat diatasi dengan analisis yang cermat
dan pendekatan yang sesuai. Sekian dari kelompok 5 dalam penjelasan mengenai kompensasi manajemen sumber daya insani.